Membuka. Hadapnya sana aja. Hadapnya sini. Iya. Oh. Nah, jadi backgroundnya teman-teman. Rapat tak? Nggak apa-apa, Pak. Masuk ya udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang disintegrasi bangsa, faktor penyebab dan strategi pencegahannya. Untuk yang selanjutnya, anggotanya terdiri dari Saya Aidil Wirayuda. Saya Dimas Artikusuma. Saya Gilan Rahmatillah. saya sendiri Rifki Anwar Mufidin. Dan saya Unggul Utami. Selanjutnya, materi yang pertama, disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa merujuk pada proses terpecahnya suatu negara akibat melemahnya ikatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya antar negara. Kondisi ini dapat mengancam keutuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Lalu apa sih faktor penyebabnya? Yang pertama ini ada ketidakadilan sosial dan ekonomi, yang dimana ketimpangan distribusi sumber daya dan pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan pada kalangan masyarakat daerah. Hal ini dapat memicu tuntutan ekonomi yang berlebihan atau bahkan keinginan untuk memisahkan diri dari negara. Lalu ada konflik atau SARA, yang dimana itu perbedaan identitas tidak dikelola dengan baik, dengan dapat memicu konflik atau kurangnya dengan toleransi dan pemahaman antara kelompok dengan situasi ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu faktor dari penyebab ini, yaitu ketiga, kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan yang tidak mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat akan tidak memberikan teladan yang baik, dapat mempercepat proses disintegrasi. Kepemimpinan ini yang kuat dan adil sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada akhirnya dapat memicu disintegrasi. Yang kelima yaitu pengaruh global dan teknologi. Masuknya budaya tentunya melalui media dan teknologi dapat menggerus nilai-nilai lokal dan nasional, terutama di kalangan generasi muda yang dapat melemahkan identitas bangsa. Kemudian dari strategi, penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi dan semangat kebangsaan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal dapat memperkuat integrasi nasional. Kemudian pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat menggunakan kesenjangan dan ketidakpuasan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada penguatan institusi dan penegakan hukum. Membangun institusi yang kuat dan independen serta menegakkan hukum secara adil dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selanjutnya dialog dan rekonsiliasi antar kelompok, yang dimana mendorong dialog antar kelompok masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan membangun rekonsiliasi dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, pemanfaatan kelompok mempromosikan nilai-nilai nasional menggunakan media sosial, media massa, dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang memperkuat identitas moral dan mempromosikan toleransi antar kelompok masyarakat. Kesimpulannya, disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang serius yang dapat mengganggu keutuhan dan kelangsungan hidup suatu negara. Faktor-faktor seperti ketidakadilan sosial, konflik SARA, kepemimpinan yang lemah, korupsi, dan pengaruh globalisasi dapat mempercepat proses disintegrasi. Namun, dengan strategi yang tepat,
seperti penguatan pendidikan karakter, pemerataan pembangunan, penegakan hukum, dialog antar kelompok, dan memanfaatkan disintegrasi bangsa dapat dicegah dan keutuhan negara dapat dipertahankan. Sekian, terima kasih. Sebelumnya ada pantun sedikit. Pandangan pantun ini, Pak. Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli pita. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.